warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Faris Samardi Putra, Indah Maulidia, Reza Fadilah, dan Xenia Glory akan menjelaskan tentang cooling tower atau menara pendingin. Selamat mendengarkan. Saya Xenia Glory, NPM 18734027, akan menjelaskan tentang definisi cooling tower. Jadi cooling tower didefinisikan sebagai alat penukar kalor di mana fluida kerjanya berupa air dan udara yang berfungsi untuk mendinginkan air dengan cara mengontakkan langsung dan mengakibatkan sebagian kecil air akan menguap. Biasanya cooling tower yang bekerja pada sistem pendinginan udara akan menggunakan pompa sentrifugal yang berfungsi untuk menggerakkan air ke atas melintasi menara. Cooling tower merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk menurunkan suhu aliran air dengan cara mengekstraksi panas dari air dan kemudian mengemisikannya ke atmosfer. Jadi kesimpulannya, cooling tower atau menara pendingin itu menggunakan penguapan, di mana sebagian besar air diuapkan ke aliran udara yang bergerak dan kemudian dibuang ke atmosfer. Sementara air yang tersisa akan didinginkan secara signifikan. Pencapaian dari cooling tower biasanya disebut dengan range dan approach, di mana range merupakan perbedaan antara suhu air yang masuk ke dalam menara dengan suhu air yang keluar dari menara pendingin. Sedangkan approach merupakan perbedaan suhu antara air yang keluar dari menara pendingin dengan suhu bola basah atau wet bulb. Fungsi dari cooling tower. Cooling tower sangat dibutuhkan oleh industri, sebab cooling tower merupakan bagian dari utilitas yang banyak digunakan, di mana cooling tower memproses air yang panas menjadi air dingin yang dapat digunakan kembali dan dapat dirotasikan. Semua mesin pendingin yang bekerja akan melepaskan kalor melalui kondensor. Refrigeran akan melepas kalornya kepada air pendingin sehingga air menjadi air panas. Selanjutnya, air panas ini akan dipompakan ke menara pendingin. Menara pendingin secara garis besar berfungsi untuk menyerap kalor dari air tersebut dan menyediakan sejumlah air yang relatif dingin untuk dipergunakan kembali di suatu instalasi pendingin. Prinsip kerja dari cooling tower ini sendiri yaitu dengan suatu sistem refrigerasi yang melepaskan kalor ke udara. Cooling tower bekerja dengan cara mengontakkan air dengan udara dan menguapkan sebagian air tersebut. Luas permukaan air yang besar dibentuk untuk menyemprotkan air lewat nozzle atau memercikan air ke bawah dari suatu bagian ke bagian lainnya. Bagian-bagian atau bahan-bahan pengisi ini biasanya terbuat dari kayu, tetapi bisa juga dibuat dari plastik ataupun terbuat dari bahan keramik. Selanjutnya ke mekanisme kerja dari cooling tower tersebut, di mana kita ketahui prinsip kerja dari cooling tower ini yaitu mengontakkan air dengan cara melepaskan kalor ke udara dan mengontakkan air dengan udara dengan menguapkan sebagian air tersebut. Cara kerja dari cooling tower ini sendiri yaitu pertama air panas akan dialirkan menuju cooling tower dengan menggunakan pompa dan melalui selang sprinkle. Kemudian air panas yang telah dialirkan menuju cooling tower akan keluar, kemudian secara langsung melakukan kontak dengan udara sekitar yang bergerak secara paksa karena pengaruh dari kipas yang terpasang pada bagian atas cooling tower. Setelah air panas itu mengalir, maka air akan mengalir jatuh ke bahan pengisi pertama, di mana bahan pengisi pertama ini terbuat dari plastik. Pada prototipe yang kami buat itu terbuat dari sedotan yang telah dilubangi dengan ukuran yang kecil. Pada bahan pengisi pertama ini, air akan menguap ke udara melalui lubang yang terdapat pada fillernya yang terdapat di bagian atas cooling tower. Kemudian setelah itu air mengalir pada bahan pengisi pertama
air akan jatuh kembali pada bahan pengisi kedua, di mana pada bahan pengisi kedua ini terbuat dari bahan seng. Setelah itu, air yang telah mengalir akan mengalami penurunan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah setelah melewati bahan pengisi dan suhu telah dikontakkan ke udara, maka air yang mengalami penurunan suhu akan ditampung di water basin. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari cooling tower yang prototipe cooling tower yang kami buat. Yang pertama yaitu ada kipas. Kipas merupakan bagian terpenting dari sebuah menara pendingin karena berfungsi untuk menarik udara dingin dan mensirkulasikan udara tersebut di dalam menara untuk mendinginkan air. Jika kipas rusak atau tidak berfungsi, maka kinerja menara pendingin tidak maksimal. Kipas digerakkan oleh motor listrik dan dikopel langsung oleh poros kipas. Lalu yang selanjutnya ada kerangka pendukung menara atau tower supporter. Berfungsi untuk mendukung menara pendingin agar dapat berdiri kokoh dan tegak. Tower supporter pada prototipe kami yaitu terbuat dari besi atau seng. Lalu selanjutnya ada selang sprinkler. Selang sprinkler merupakan berfungsi untuk mensirkulasikan air secara merata pada menara pendingin, sehingga perpindahan kalor air dapat efektif dan efisien. Selang sprinkler dilengkapi lubang-lubang kecil untuk menyalurkan air. Lalu selanjutnya ada penampung air atau water basin. Water basin ini sendiri berfungsi untuk pengumpul air sementara yang jatuh dari filling material sebelum disirkulasikan kembali ke kondenser. Lalu selanjutnya ada lubang udara atau inlet louvre. Inlet louvre atau lubang udara ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara melalui lubang-lubang yang ada. Melalui inlet louvre akan terlihat kualitas dan kuantitas air yang akan didistribusikan. Lalu selanjutnya yaitu bahan pengisi atau filling material. Filling material ini merupakan bagian dari menara pendingin yang berfungsi untuk mencampurkan air yang jatuh dengan udara yang bergerak naik. Air yang masuk mempunyai suhu yang cukup tinggi akan disemprotkan ke filling material. Pada filling material inilah air yang mengalir menuju water basin akan bertukar kalor dengan udara segar dari atmosfer yang suhunya atau suhu atmosfer. Oleh sebab itu, filling material harus dapat menimbulkan kontak yang baik antara air dan udara agar terjadi laju perpindahan kalor yang baik. Filling material ini harus kuat, ringan, dan tahan lapuk. Dan filling material ini mempunyai fungsi memecah air menjadi butiran-butiran atau tetes air dengan maksud memperluas permukaan pendinginan sehingga proses pembinaan panas dapat dilakukan seefisien mungkin. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan atau sedikit beritahu atau infokan terkait prototipe yang kami buat. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf, dan jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.